Halo guys, teman-teman online, apa kabar semuanya? Perkenalkan nama saya Cipta Raffi. Di sini saya ada di channel Up News Media, tepatnya ada di konten podcast Cipi-Cipi, cuma di podcast Cipi TV. Oke teman-teman, ini adalah pertama kalinya aku bikin konten ya teman-teman buat di Up News Media ini. Jadi kita bakal langsung diawali sama podcast. Kita berkedatangan bintang tamu yang kita kedatangan bintang tamu. Dia sempat sekolah bahasa dan juga kerja di Jepang, lalu dia pulang lagi ke Indonesia membangun bisnis. Mungkin teman-teman tahu ya, Mugifumi yang ada di BTC sama ada di Jakarta. Di BTC-nya BTC Bandung ya teman-teman. Konnichiwa. Mugifumi no Iwashita desu. Jakarta no pan daisuki no minasan. 当店の有名な北海道高級食パンから季節限定の美味しい Kita kedatangan dulu, tepuk tangan dulu buat Kang Arul. Kang Arul. Halo. Gimana, sehat Kang Arul? Alhamdulillah sehat. Sibukan apa nih hari ini gitu? Hari ini lagi libur. kebetulan. Oh libur. Lagi ambil izin. Izin. Ini khusus katanya buat ini interview, jadi mau bikin podcast, jadi langsung deh izin Iya. libur. Nih teman-teman, ini Kang Arul ya teman-teman ya. Nama kepanjangannya Khairul apa kan? Hairul Azwar Septian. Septian. Ini pertama-tama boleh kali ya aku ngasih pakai bahasa Jepang juga. Watashi wa Chipuka desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Kang Arul di Jepang. Di Jepang apa aja sih di Jepang itu perbedaannya gitu kan? Bedanya banyak lah dari segi kultur, bahasa terutama ya. Apalagi kalau udah masuk dunia kerja, dari sekolah, hubungan, semua udah pasti beda sama Indonesia gitu. Lebih better mana? Jelas kali ya. Ya, Gak bisa ngomongin jauh lah. dari disiplin juga kan bener. Ya. Tapi kan di Jepang itu kendaraan jarang ya? Itu bener nggak sih? Kendaraan pribadi jarang. Oh. Jadi walaupun dia orang berada, pakainya mobil-mobil biasa. Gitu. Ini kayak mobil kotak-kotak gitulah. Ya. Kurang lebih. Soalnya kan biaya parkir mahal. Emang berapa di sana? Per jamnya aja bisa nyampe 10.000. Itu Udah gitu udah magnum ini setengah bungkus. ya udah minimal lah. Bahasnya rokok ya. Oh iya, maaf ya teman-teman. Rokoknya itu teman-teman. Ya udah deh. Jangan dulu ya. Tuh. Itu pembuatan SIM-nya aja bisa lebih mahal dari harga mobilnya. Itu kira-kira gara-gara faktor apa itu bisa sampai kayak gitu? Gara-gara ketatnya apa ya namanya regulasi di sana lah. Jadi kayak nggak sembarangan orang meminimalisir angka kecelakaan. Kayak gitu. Oke. Bisa. Tapi by the way Kang, ini mah kan ya aku orang bodoh ya pengen tahu aja gitu. Di Jepang kan tinggi banget ya si apa namanya bunuh dirinya gitu tingkat itu Oke. benar itu Kang? Pertama dari tingkat stres. Oke. Yang dimana kalau lu kerja di Jepang setahun aja itu tuh bakal mengulangi hal yang sama selama 1 tahun. Oh jadi itu mutar aja circle-nya berarti? Betul. Lu kerjanya apa jadi ya itu aja gitu. Oh. Sempat pengalaman kerja di pabrik tuh, pabrik pengolahan makanan, kebagian di pemotongan sayur. Ya. Kerja 8 jam hanya untuk motongin kepala wortel atau enggak. Di 8 jam wortel dipotongin. Potong-potongin, ya udah pasti bertonton lah ya. Ya. Udah gitu selama berapa 8 bulan lah. 8 bulan kerja di pabrik. Itu kerjanya kayak gitu aja. Berarti disebutnya bisa dibilang monoton paling ya? Monoton. Jadi secara psikologi pun dia stresnya bakal lebih tinggi. Nah ini Kang Arul nih kan ada gadang-gadang, bukan gadang lagi ya fakta berarti ya Gadang-gadang. di Jepang gitu ya. Iya, Itu betul. berawal dari gimana kan bisa ke Jepang? Soalnya jujur ya Kang, saya dulu sempat ikutan yang namanya itu dari programnya Phone Japanese kalau nggak salah Japanese Phone itu, cuman gagal gitu karena dari bahasa belum bisa katanya. Itu gimana sih Kang bisa ke Jepang? Awalnya tuh sekolah bahasa. Sekolah bahasa di Indonesia ya, les. Jadi emang waktu SMA udah mutusin gue nggak pengen kuliah di Indonesia gitu. Oh, oke. Gue kuliah di Indonesia percuma Ya. buat saya. Oke. Tapi kalau saya menyarankan teman-teman semua
lu mesti kuliah. Gitu. Jadi dari situ SMA, SBMPTN, SNMPTN gak ngambil, cuti setahun sambil kerja. Dari situlah perjalanan gimana ke Jepangnya gitu. Jadi sekolah les 4 bulan, udah gitu mengajukan nyampe akhirnya bisa sekolah bahasa Jepang di Jepang gitu. Oh, berarti di Jepang tuh sekolah bahasa. Sekolah bahasa Jepangnya tapi di Jepang langsung kayak gitu. Di mananya Kang? Di Tokyo Shizuoka. kan? Shizuoka. Tapi logat Kang Arul udah Jepang ya, bener ya Bang? Enggak Ya, juga enggak Jepang ya. Kayak gini. Emang kayak gini aja. Apalagi bahasa Jepangnya juga kan saya pulang 2019. Berarti ada selang 4 tahun lah udah 2019 itu berarti pulang 2019. Udah pulang. Berarti awal 4 tahun berarti 2015 berarti ya. Saya di Jepang udah tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. 2017 awal. 2017 awal, pulang 2019 tengah mau ke akhir. Itu Kang Arul di Jepang benar-benar sendiri berarti ya? Sendiri. Walaupun ya background ayah asli sana, Iya. ada di sana gitu. Ya, aku dengar dari Ricky katanya ayahnya orang Jepang katanya. Kota jauh. Udah Oh. gitu emang survive sendiri aja. Berapa biaya di sana rumah kayak gitu? Mahal. Mahal. Itu enggak, sorry ya Kang, aku nanya gitu. Aman. Ke Jepang gitu. Biayanya itu bisa sampai nabung dulu buat sampai ke Jepang itu gimana? Dari mana kan? Nah itu sebuah keajaiban bro. Jadi emang waktu itu bulan Desember Januari, posisi keluarga lagi drop. Iya. Ayah udah nggak kasih nafkah. Udah gitu udah nggak tahu deh dari mana. Pokoknya dari situ tuh punya keyakinan aja saya bisa ke Jepang gitu. Dari gue tuh dapat visa tuh hari H keberangkatan bro. Hari H keberangkatan. Hari H keberangkatan. Jadi jam 1 deg-degan nih. Ya, dapat visa atau enggak. Itu lolos atau enggaknya masih belum tahu. Tiket udah beli segala macam, teman-teman udah ngumpul. Gue mesti ke embassy dulu, ke kedutaan Jepang buat ngambil visa. Dan alhamdulillahnya bisa gitu. Hari H keberangkatan. Dan di Jepang kerja di tadi yang warteg itu atau di mana lagi? Dulu tuh pabrik pengolahan makanan di McDonald. McDonald Tuh 2 kali beda tempat. Udah gitu Family Mart mungkin. Oh iya, tahu. Lawson, Sevel juga pernah, di Izakaya pernah. Izakaya itu tempat minum orang Jepang pernah. Udah gitu di bento gitu lah. Pengolahan makanan, jadi kebanyakannya emang pengolahan makanan. Tapi di sana keras ya Kang? Apalagi tempat kayak makanan kayak gitu. Pasti jauh lah. Itu Jauh sama Indonesia. jauh dari kebersihan, sistem dari operasional, treat customer service segala macam. Iya, itu kelihatan sih ya. Sampai ya aku juga lihat yang nge-treat yang orang Jepang kalau Piala Dunia gitu ya. Mereka yang bersihin sendiri gitu. Itu keren sih bener. Attitude Jepang keren guys, bener harus diturutin. Emang attitude-nya bagus. Jadi kalau ditanya lebih nyaman di mana? Jepang. Kalau ada banyak yang nanya kan, ngapain sih di Jepang kerjanya kayak gitu kan, keras segala macam. Tapi itu kalau misalnya udah dijalani jadi sebuah kenyamanan bro. Iya benar. Daripada di sini kerjaan yang berantakan. Ya, kemana-mana di sini. Iya. Benar. Kayak gitu. Sama kebentuk juga nggak sih bentuk mental kita kerja gitu ya. Jelas kerasa jelas. sih. Jadi mau dibanting kayak gimana pun di sini kayak udah ada apa-apanya bro gitu. Apalagi di sana pakai bahasa Jepang lagi. Oh, baka. Sering. Oke, dari Jepang pulang ke Indonesia 2019. Itu ceritain gimana pulang sampai bisa tiba-tiba bikin Mugi Fumi itu. Wah, kayaknya sehari juga kurang bro. Gimana maksudnya? Dari perjalanan 2019 ke 2023 ini tuh lika-likunya banyak banget. Oh ya, apalagi COVID kan ya. Dari mulai usaha bawang goreng. Oh, bawa goreng? Pernah. Bawang goreng, udah gitu ikan bakar. Oke. Buka dapur. Apalagi thrift.
banyak lah gitu. Sampai akhirnya kalau sekarang tuh mungkin yang taunya Mugifumi ya. Iya, Mugifumi. Satu lagi ada Nasi Jiwaku. Nasi Jiwaku. Kalau Itu di tahu. mana itu? Nggak tahu Nasi Jiwaku. Nggak tahu. Oke. Teman-teman nanti boleh searching ya di Instagram ya, Nasi Boleh, Jiwaku boleh. ya, nanti boleh pesan tuh. Ya sekarang sih udah mulai turun lah eksistensinya. Iya, iya. Malah Mugifumi sekarang lagi naik ya. Gitu. Kalau Mugifumi emang itu sistemnya emang udah profesional brand aja sih. Oke. Gitu. Jadi perbedaannya kalau Mugifumi sama Nasi Jiwaku ini lebih apa ya, targetnya lebih di bawah gitu. Ya kalau Mugifumi kan yang belinya juga repeat ya, yang repeat itu tuh kelas, bisa dibilang kelas menengah ke atas. Oh, kalau Nasi Jiwaku kan mungkin kayak kalangan-kalangan mahasiswa Yang buat danusan-danusan gitu. Iya, betul. Iya. Kayak gitu. Yang foundernya aja dulu kuliah di Unicom. Teman-teman, ya. Founder Nasi Jiwaku kuliahnya di Unicom. Oh, oke. Berarti prosesnya lumayan lika-liku ya, berarti ya dari 2019 sampai 2023. Berarti Mugifumi itu dibangun tahun 2023 berarti ya? 2022. 2022 akhir. Oke. Itu Akang kalau boleh tahu sebagai owner kah di Mugifumi? Bisa dibilang iya. Soalnya kan ada 3 owner. Yang 2 manajemen, kalau aku lebih di sampingnya kayak gitu. Jadi untuk manajerial nggak terlalu ngurusin kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang ada dibilang owner, ya punya saham kayak gitu. Oke, itu kalau boleh tahu kan Mugifumi itu roti dari Jepang gitu kan ya? Ah, itu berarti diambil dari sana atau gimana gitu, sama sampai perkembangan sama Akang Arul gitu, Mugifumi itu segede sekarang gitu. Ya, bisa dibilang gede lah kalau kata aku, sampai Jakarta, Bandung gitu. Itu udah keren sih. Iya. Ya diambilnya emang dari sana. Untuk resep, bahan, kurang lebihnya udah dari Jepang kayak gitu. Ada ingredient Indonesia ada. Jadi emang kurang lebih adopsi lah. Kalau orang lain kan perusahaan yang dari Jepang dibawa ke Indonesia. Nah kalau target kita tuh beda. Kita build perusahaan di Indonesia yang dikejepangkan gitu. Oh, oke, Jadi paham. emang targetnya kita buka di Jepang. Itu Mugifumi itu awalnya di Jakarta kah atau di Bandung? Di Bandung, rumah di Bandung. produksi di Bandung. Jadi kenapa Jakarta terlihat roti ini ada di Jakarta tuh karena pembelinya tuh dia ada 90% orang Jakarta. Domisili Jakarta. Emang habit sama orang Bandung kan beda ya. Iya, betul. Kalau Jakarta makan roti, kalau sini makan Sampai kan sampai nasi pakai bubur di sini mah. gorengan Iya, gitu. betul. Jadi emang perbedaan apa ya? Nggak nyalahin juga Bandung kenapa peminatnya kurang, karena emang habitnya juga udah beda gitu. Kalau di sana kan butuh yang sehat, butuh yang praktis, yang enak gitu. Jadi kalau masih dilihat Bandung sama Jakarta ya masih jauh juga. Masih ya, kutunya juga udah beda juga ya Jakarta. Iya benar. Gitu. Berarti dari Akang, dari yang proses dari sekolah bahasa sampai sekarang Mugifumi, terhitung berarti dari 2017 sampai 2003 ya hitungnya ya. Berarti Akang tuh tipikal pembisnis mungkin ya, pengusaha mungkin. Belum nemu titiknya aja bro. Oh, belum nemu titiknya. Ya masih ya, kalau di bisnis apa ya, ada momentum sebetulnya. Lagi mencari dan mengejar momentum itu. Jadi nggak bisa kita udah punya brand segimana kalau belum momentumnya belum bisa. Iya, masih mencari lah. Itu kan momentum juga kan, gimana yang di atas juga ya. Betul sekali teman-teman, makanya harus sering ibadah ya teman-teman. Ibadah wajib. Kang, Akang kan kalau kita lihat, aku sendiri lihat udah Mugifumi udah ke Jepang, bahkan capaian orang-orang tuh pengen ke Jepang tuh Akang udah gitu ya. Mugifumi, Nasi Jiwaku, sampai udah semuanya gitu. Cita-cita Akang sekarang pengen Akang capai apa? Pengen hidup sampai ya tua di Jepang, udah gitu udah tua balik ke Indonesia menikmati.
berarti pengen ke Jepang lagi berarti? Ya ada rencana lah. Soalnya kalau apa ya, dari segi uangnya juga jauh ya. Ya, jauh banget kan. Aku suka lihat itu datanya ya. Jadi emang ngebuka change juga, Mugifumi ini tuh bisa buka di Jepang juga gitu. Amin, teman-teman doain ya Mugifumi bisa sampai ke Jepang ya. Terakhir Kang, mau cari istri Jepang atau Indonesia? Fleksibel sih. fleksibel. Kalau misalnya emang jadi ke Jepang, kerja di Jepang, menetap di sana, carinya orang sana. Oke. Karena satu yang dititipin dari ibu tuh ya, kamu nikah nggak boleh jauh dari istri. Oh, Gitu. Emang karena udah ada pengalaman kan Iya, di situ. betul. Jadi nggak memaksakan orang Indonesia, nggak memaksakan orang Jepang, ketemunya aja ya. kayak gitu. Yang penting hidupnya bareng kayak gitu. Yang penting tua bersama ya. Oke teman-teman, itu ya jadi kisahnya Kang Arul ya, dari kisah berawal yang tadi cerita crashnya gitu, kita dapat pelajaran gitu bahwa ya kita harus hati-hati dalam berkendara. Terus yang mau ke Jepang ya jangan nyerah teman-teman, harus cari terus peluang-peluang buat ke Jepang ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang masih bingung buat jadi diri gitu, jadi pengusaha atau jadi content creator, sok digali ya Kang ya, digali terus. Mau jadi pengusaha dicoba dari yang awal, dari yang kecil sampai nanti kalian juga menemukan titik terbesar kalian teman-teman. Betul. Mungkin gitu aja ya Kang Arul ya. Terima kasih banget informasi dan pengalamannya ya. Terima Apalagi kasih soal ke juga. Jepang itu benar-benar terima kasih banget Kang Arul. Siap. Jangan bosan-bosan kalau nanti diundang lagi. Aman. Oke teman-teman, gitu aja podcast dari podcast Cipi-Cipi. Kalau mau nonton di podcast Cipi TV yang ada di channel Up News Media. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Weh. Aduh Kang, makasih banget. Aduh Kang, Sama. Makasih Kang.